pasukan Khalid bin Walid yang 200 berkuda dari kafir Quraisy, akhirnya tempat yang strategi itu yang di atas di Jabal Rumah itu diganti oleh pasukan kafir Quraisy. Setelah diganti pasukan kafir Quraisy, yang tinggal sepi ya, ditembak, seadanya ditembak tinggal matilah. Akhirnya jadi kekalahan orang Muslim, dan akhirnya jadi kalah. Yang meninggal sebanyak 70 orang syuhada, 70.000 gara-gara itu tidak mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gara-gara tergoda dengan harta. Maka dari itu kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari 3 godaan: harta, tahta, wanita. Manusia kalau sudah sukses, akhirnya terkena godaan yang 3 ini, godaan harta, tahta, dan wanita, akhirnya bisa hancur, bisa kalah. Itu memang dari sultan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tergoda dengan harta, akhirnya bisa kalah. Seandainya pasukan yang 50 itu tidak turun, itu tidak bakalan kalah, karena posisi orang kafir Quraisy sudah tidak ada posisi yang menang. Posisinya diperoleh oleh pasukan kaum muslimin ada di Jabal Rumah itu. Tinggal mana, akhirnya kalah kafir Quraisy. Namun karena tak mengikuti perintah Rasulullah, tergoda dengan harta, maka akhirnya jadi kekalahan. Na'udzubillah, kita mudah-mudahan dijauhkan dari yang 3 ini, godaan harta, godaan tahta, dan wanita, agar kita bisa menjadi orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Terus yang 70 syuhada itu dimakamkan di Jabal Uhud. Nanti kita ziarah ke sana untuk mendoakan para syuhada. Bukan hanya di Saudi yang diperbolehkan berziarah ke makam, walaupun di Indonesia diperbolehkan, terutama ziarah kepada almarhumah bapak dan ibu kalau yang sudah meninggal. Terus boleh ziarah ke Wali Songo, kemana. Tapi jangan lupa niatnya hanya ingin berziarah mendoakan orang yang telah mendahului kita. Jangan minta-minta datang ke kuburan, jangan minta-minta, tidak diperbolehkan. Minta-minta ke orang kubur, karena orang kubur yang sudah meninggal itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengharap setiap hari, setiap waktu, setiap detik, mengharap kiriman dari ahli waris atau keluarga yang telah meninggal. Idza mata azab in qata amaluhu illa min salasi. Apabila anak Adam telah meninggal, putus semua pekerjaannya, putus semua amalnya, kecuali 3 sedekahun jariyah. 1 sedekah jariyah, misalnya punya harta diinfakkan ke masjid, ke madrasah, ke lembaga Islam, yaitu tetap berjalan. Contohnya kayak tadi, infak, bersedekah, mewakafkan Quran di Masjid Madinah atau di Masjidil Haram atau di masjid-masjid yang lain. Walaupun orangnya telah meninggal, selama Al-Quran masih ada di dalam masjid dibaca orang, pahalanya tetap mengalir. Itu nama sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, punya ilmu disebarkan, punya ilmu terutama dibuat amal ibadah kepada Allah, keluarga. Terus selain dari keluarga bisa disampaikan kepada orang yang lain. Nanti akhirnya orang yang mendapatkan ilmu itu diamalkan, selama masih diamalkan itu tetap
yang ketiga, waladun soleh yad'u, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tua. Maka dari itu kami harap bapak dan ibu sepumpung masih ada di tanah suci Madinah dan Mekah nanti, jangan lupa sering-sering memperbanyak doa kepada orang tua, karena orang tua kita berjuang mati-matian demi membesarkan kita semua. Setelah kita sukses, maka kita wajib untuk membalasnya dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana." Kita pertama diwajibkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa bil walidayni ihsana, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Seandainya di dunia ini bisa menyembah makhluk selain Allah, itu yang diwajibkan untuk menyembah kepada orang tua, karena tidak ada jalan untuk durhaka. Mau durhaka gimana kepada orang tua? Dari kecil lapar disuapin, dimakan, dikasih makan, haus dikasih air, kencing dicebokin, segala macam sampai kita besar, orang tua yang merawat. Maka dari itulah, kemana kita kalau jadi orang durhaka kepada orang tua? Maka tidak ada jalannya untuk kita durhaka. Lebih-lebih kita harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita bisa sukses begini, bisa berangkat umroh dengan ridha dan dengan berkah orang tua. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus makanya tadi Ustaz menerangkan barangkali ada yang mau wakaf, ada yang mau ini begini, bersedekah kepada orang-orang yang lebih gaib daripada kita, karena Allah juga memerintahkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Allah memerintahkan kita harus berinfak dan sedekah sebelum kita dipanggil mati. Karena kalau udah mati, walaupun minta, semua orang yang telah mati itu minta dihidupin kembali. Setelah nyampe ke kubur, ke dalam barzakh, ke alam barzakh, semua manusia yang mati minta dihidupin kembali walaupun satu jam. Tapi walaupun nangis merintih sampai keluar darah dari mata, misalnya nangis darah, tidak bisa dihidupin kembali. Tujuannya apa? Fa'asaddaqah wa akum minas sholihin. Tujuannya saya kalau dihidupkan kembali 1 jam aja, saya ingin bersedekah dan ingin jadi orang soleh. Kenapa begitu? Karena udah tertera bahwa pahala sedekah dan pahala jadi orang soleh itu udah ketahuan di waktu ada di dalam barzakh atau di dalam kubur, ketahuan. Maka dari itu, dari Allah Subhanahu wa taala, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum dipanggil ajal kita, apabila mempunyai rizki yang lebih atau lebih dari kepentingan, dipersilakan sebagian, jangan semua, sebagian diinfakkan, dikasihkan ke yang berwajib. Contohnya ke fuqara, ke fakir miskin, diinfakkan ke masjid, madrasah dan lembaga-lembaga Islam yang lain. Biar kita punya ATM nanti bisa diambil di akhir. ATM akhirat itu namanya, simpanan buat
yang ada orangnya di atas itu adalah Jabal Rumman ya. Itu di atas yang dekat sama masjid itu. Itu Jabal Rumman. Jabal Umat. Jabal Rumman. Jabal Itulah Rumman. tempat pasukan pemanah yang 50 ditaruh di atas itu sama Rasulullah. Namun karena tidak mengikuti perintah dari Rasul, akhirnya banyak yang terjatuh sampai 70 syuhada, di antaranya pamannya Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Mus'ab bin Amir, terus Abdullah bin Jah. Yang lain tidak tahu namanya saya. Iya, dipancing. Karena kita tergoda dengan harta, akhirnya bisa jadi kekalahan. Bapak Ibu, setelah tiba, parkir bisnya udah bagus, nanti kita turun bersama. Yang sehat, yang kurang sehat tidak apa-apa di dalam mobil ya, nunggu di dalam mobil. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, nanti barengan ya, nanti barengan biar nggak ini, kita barengan, kita foto, dan kita insya Allah dengan Ustaz Syihab nanti mungkin mengucap salam ya ke syuhada Uhud Ustaz ya. Kita nanti mengucapkan salam karena oke, nanti bersama-sama kita nanti ke makbarah, ke kuburan syuhada Uhud. Di antaranya di sana Bapak Ibu ada paman Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah Asadullah wa Asada Rasulullah. Jadi singa Allah atau singa Rasulullah. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon ya, di sini banyak 2 rial, 1 rial. Jangan tergoda dulu ya. Ini dulu ibu-ibu dulu, jangan mencor dulu, kita harus langsung ke makbarah dulu. Masya Allah, kita ada di makam para syuhada Jabal Uhud Madinah. Syuhada. Mana? Jabal itu bukan, itu Jabal Rahmani di Mekah. Nanti di Mekah. Jabal Uhud di Madinah. Iya. Winsa per payung ria udah kayak ratu dewekan. Tadinya ibu mau bawa juga payung, kayaknya ribet banget ah. Itu apa? Nggak ada tandanya. Makam. Oh, makam bekas. Apa bacanya Pak? Assalamualaikum ya kubur syuhada. Para syuhada di Jabal Uhud. Katakan 3 itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, terus Sayyidina Mus'ab bin Amir, terus Sayyidina Abdullah bin Jah. Itu yang kelihatannya ada hanya 3, tapi semuanya ini jumlah 70 para syuhada 70 yang gugur di peperangan Uhud. Emang di sini begitu. Makanya di Indonesia doang. Udah kumpul semua? Belum. Masih ada sebagian belakang. Enak banget nih sewanya payung. Baru itu kuburan syuhada. Mari kita berdoa salam kepada syuhada. Assalamualaikum.